Baik, berikutnya ialah pengertian distosia bahu. Distosia bahu adalah kondisi di mana kepala bayi sudah lahir, namun bahu anterior bayi tidak dapat lahir akibat tertahan oleh simfisis pubis. Suatu keadaan diperlukannya tambahan manuver obstetrik oleh karena dengan tarikan biasa ke arah belakang pada kepala bayi tidak berhasil untuk melahirkan bayi. Secara global, prevalensi distosia bahu bervariasi antara 0,15% hingga 1,7% dari semua kelahiran per vagina. Di negara-negara maju dan berkembang, prevalensi cenderung lebih rendah, seringkali di bawah 1% karena praktik obstetri yang lebih baik dan penanganan resiko yang lebih efektif. Sebaliknya, di negara dengan sumber daya terbatas seperti Indonesia, prevalensi distosia bahu dapat mencapai 3% hingga 5% pada kelahiran tertentu. Terutama di daerah dengan tingginya angka kelahiran bayi lahir besar atau yang biasa kita sebut dengan makrosomia yang mencapai 4.000 gram atau lebih serta diabetes gestasional yang tidak terdiagnosis. Baik, berikutnya yaitu faktor risiko. Nah, di sini dibedakan menjadi dua, yaitu antepartum dan intrapartum. Yang pertama, pada antepartum yaitu yang pertama, riwayat distosia bahu. Riwayat distosia bahu pada kehamilan sebelumnya merupakan indikator kuat bahwa kondisi pelvis atau dinamika persalinan pada ibu tersebut mungkin kurang mendukung proses kelahiran normal. Yang kedua, makrosomia. Makrosomia yaitu kondisi janin dengan berat badan yang melebihi batas normal, meningkatkan risiko karena ukuran bahu janin yang lebih besar dapat menyebabkan hambatan saat melalui jalan lahir. Yang ketiga, diabetes mellitus. Ibu yang mengidap diabetes mellitus seringkali mengalami peningkatan kadar glukosa yang berdampak pada pertumbuhan janin. Akibatnya, janin cenderung berkembang menjadi makrosomik. Yang keempat, IMT lebih dari 30. Indeks massa tubuh atau IMT, ibu yang lebih dari 30 menunjukkan kondisi obesitas. Obesitas meningkatkan risiko komplikasi pada persalinan, termasuk kelahiran bayi besar. Selain itu, obesitas dapat mempengaruhi struktur dan fungsi pelvis, yang pada akhirnya mengurangi ruang kelahiran bagi janin. Yang kelima, postpartum. Kehamilan yang berlangsung melebihi 42 minggu atau postpartum memungkinkan janin terus bertambah berat. Janin yang lebih berat akibat kehamilan postpartum memiliki peluang lebih besar mengalami distosia bahu. Baik, selanjutnya yaitu intrapartum. Yang pertama yaitu kala 1 memanjang. Kala 1 atau fase dilatasi yang memanjang menunjukkan bahwa proses pembukaan leher rahim berlangsung lebih lambat dari yang diharapkan. Proses ini yang lambat bisa menimbulkan kelelahan pada otot rahim dan mengganggu koordinasi kontraksi, sehingga berpotensi mengakibatkan gangguan pada posisi dan pergerakan janin saat memasuki fase pengeluaran. Yang kedua, janin kedua. Pada situasi di mana terdapat lebih dari satu janin atau ketika janin kedua dalam urutan persalinan memiliki posisi yang kurang optimal, dapat terjadi kesulitan dalam penyesuaian jalur lahir. Yang ketiga, kala 2 memanjang. Kala 2 adalah fase pengeluaran di mana janin mulai keluar melalui jalan lahir. Jika fase ini memanjang, artinya proses pengeluaran berlangsung lambat. Terdapat risiko bahwa janin akan mengalami penyesuaian posisi yang tidak optimal. Yang keempat, induksi persalinan. Induksi persalinan dilakukan untuk merangsang atau memulai proses persalinan dengan bantuan obat atau prosedur tertentu. Bila proses ini dilakukan sebelum kondisi persalinan mencapai kematangan optimal, kontraksi yang dihasilkan mungkin tidak seefektif kontraksi spontan.
Baik, selanjutnya ialah hindari 4P, di mana 4P terdiri dari panic, pulling on the head, pushing on the fundus, and the pivoting sharply articulate the head using the coccyx as a fulcrum. Di mana hal ini ialah dapat menyebabkan hipertensi leher yang merusak saraf servikal serta mengurangi aliran darah umbilikus akibat kompresi tali pusat. Baik, yang berikutnya apa yang perlu dilakukan setelah persalinan? Yang pertama ialah antisipasi hemorrhagic postpartum, di mana melakukan antisipasi terhadap pendarahan postpartum dengan memberikan uterotonika, melakukan pijatan fundus, dan memantau tanda-tanda perdarahan. Kemudian yang kedua ialah eksplorasi laserasi dan trauma, di mana melakukan eksplorasi jalan lahir untuk mendeteksi adanya laserasi serviks, vagina, atau perineum. Selanjutnya ialah pemeriksaan fisik bayi, di mana penilaian skor Apgar pada menit pertama dan kelima untuk menilai status fisiologis bayi, termasuk warna kulit, tonus otot, refleks, usaha nafas, dan denyut jantung. Skor Apgar dilakukan apabila ketika skor Apgar rendah dapat mengindikasi hipoksia atau asfiksia yang memerlukan intervensi resusitasi segera. Selanjutnya ialah menjelaskan seluruh proses persalinan dengan menjelaskan kepada ibu dan keluarga mengenai proses persalinan yang telah dilalui, tindakan yang dilakukan, dan kondisi bayi setelah lahir. Kemudian yang berikutnya ialah mencatat seluruh tindakan yang dilakukan. Hal ini dilakukan mendokumentasikan seluruh tindakan dalam rekam medis, termasuk jenis manuver yang digunakan, respon bayi, hasil pemeriksaan fisik, serta skor Apgar, di mana dokumentasi ini penting sebagai referensi klinis dan aspek legal untuk kepentingan hukum. Selanjutnya ialah evaluasi dan perawatan lanjutan bayi dan ibu, di mana dilakukan evaluasi lanjutan terhadap bayi dan ibu, termasuk pemantauan tanda bahaya pada bayi, serta pemeriksaan luka atau nyeri pada ibu. Selanjutnya ialah koordinasi dengan tim neonatologi dan spesialis terkait, melibatkan tim ortopedi dan rehabilitasi medis jika bayi mengalami trauma atau hipoksia berat. Hal ini juga termasuk melibatkan dari tim neonatologi. Yang berikutnya ialah edukasi keluarga tentang perawatan lanjutan, di mana memberikan edukasi kepada keluarga tentang perawatan bayi di rumah, tanda bahaya yang perlu diwaspadai, serta jadwal kontrol di fasilitas kesehatan. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membahas tata laksana dan mekanisme. Yang pertama kita akan bahas yaitu tata laksana. Dilakukannya tata laksana distosia bahu bertujuan untuk melepaskan impaksi bahu janin guna mencegah komplikasi seperti asfiksia neonatal, cedera plexus brachialis, atau fraktur klavikula. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama manuver McRoberts. Hiperrefleksi pada ibu ke arah abdomen akan meluruskan sudut lumbosakral, menurunkan inklinasi simfisis pubis, dan meningkatkan diameter pelvis inlet sehingga bahu anterior yang terjebak lebih mudah melewati arkus pubis. Yang kedua, tekanan suprasimfisis. Tekanan suprasimfisis diaplikasikan secara dorsokaudal pada bahu anterior janin untuk memfasilitasi aduksi bahu, mengurangi diameter bioakromial, dan memungkinkan disengagement dari simfisis pubis. Yang ketiga, manuver Rubin atau Woods, atau yang biasa kita sebut Crocreo maneuver. Rotasi bahu janin dilakukan ke arah searah atau berlawanan jarum jam untuk mengubah orientasi diameter biakromial terhadap pelvis maternal, sehingga mengurangi impaksi dan memungkinkan bahu melewati hambatan mekanis pada jalan lahir. Yang keempat, delivery lengan posterior. Memasukkan tangan untuk menarik lengan posterior janin keluar terlebih dahulu sehingga membantu mengurangi lebar diameter bahu dan mempermudah proses pelepasan bahu anterior. Yang kelima, manuver Zavanelli. Reposisi kepala janin ke dalam uterus diikuti dengan seksio cesarea, dilakukan sebagai langkah terakhir untuk menghindari trauma serius pada janin. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mekanisme alarmer. Nah, yang pertama, yaitu ask for help atau meminta bantuan. Menghubungi tenaga medis dan menyiapkan fasilitas kesehatan yang memadai termasuk ruang operasi dan peralatan tindakan darurat. Yang kedua, L, yaitu lift on hyperflex legs atau mengangkat atau memfleksikan kaki. Nah, posisikan ibu dengan fleksi kedua kaki hingga menyentuh perut untuk melebarkan diameter panggul anterior dan posterior. Yang ketiga, A, yaitu anterior shoulder disinfection atau menghilangkan impaksi bahu anterior. Memberikan tekanan pada area suprapubik atau bahu anterior janin melalui vagina untuk melepaskan impaksi bahu.
Yang keempat, rotation of the posterior shoulder atau rotasi bahu posterior. Memutar bahu posterior janin untuk mengubah posisinya sehingga mudah untuk melahirkan janin. Yang kelima, M, yaitu manual removal of the posterior arm atau pengeluaran manual lengan posterior. Menarik lengan posterior janin melalui vagina untuk mengurangi diameter bahu yang terperangkap. Yang keenam, episiotomi, yaitu membuat sayatan pada perineum untuk memberi ruang untuk lahirnya bahu dan mencegah robeknya jaringan. Yang ketujuh, roll over onto all fours atau posisi 4 kaki. Memposisikan ibu ke posisi merangkak untuk memanfaatkan gaya gravitasi dalam melepaskan bahu yang terperangkap. Baik, selanjutnya kita akan membahas komplikasi. Komplikasi sendiri ini dibedakan menjadi dua, yaitu komplikasi pada ibu dan komplikasi pada bayi. Nah, komplikasi pada ibu yang pertama ini dapat menyebabkan ruptur uteri. Ruptur uteri terjadi ketika dinding rahim robek selama persalinan. Tekanan intrauterin yang sangat tinggi, terutama pada persalinan yang sulit atau berkepanjangan, dapat menyebabkan dinding rahim melebihi kapasitas elastisitasnya. Yang kedua, ruptur serviks. Ruptur serviks adalah robekan pada serviks atau leher rahim yang terjadi saat proses dilatasi dan pengeluaran selama persalinan. Robekan ini tidak hanya menimbulkan perdarahan, tetapi juga meningkatkan risiko infeksi postpartum. Yang ketiga, pendarahan postpartum. Pendarahan postpartum adalah kehilangan darah yang berlebihan setelah persalinan. Penyebabnya bisa berupa antonia uteri atau ketidakmampuan rahim berkontraksi secara efektif, robekan pada saluran rahim seperti ruptur uteri atau serviks, atau trauma akibat prosedur persalinan. Yang keempat, kematian. Kematian ibu dapat terjadi sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari komplikasi persalinan, seperti ruptur uteri, ruptur serviks, atau perdarahan postpartum berat. Kerusakan organ reproduksi yang mengakibatkan perdarahan masif jika tidak segera ditangani dapat menyebabkan kegagalan organ dan shock. Nah, selanjutnya yaitu komplikasi pada bayi. Yang pertama yaitu dapat menyebabkan trauma plexus brachialis. Trauma pada plexus brachialis merupakan cedera pada jaringan saraf yang mengontrol fungsi lengan yang sering terjadi akibat tarikan atau tekanan berlebihan pada leher dan bahu bayi selama persalinan. Yang kedua, fraktur humerus atau klavikula. Fraktur pada tulang humerus atau lengan atas atau klavikula atau tulang selangka terjadi ketika bayi mengalami tekanan atau tarikan yang berlebihan selama persalinan. Yang ketiga, asfiksia. Asfiksia pada bayi adalah kondisi kekurangan oksigen yang terjadi selama atau segera setelah proses persalinan. Persalinan yang berkepanjangan, tekanan pada tali pusat atau gangguan dalam aliran oksigen selama proses ekstrasi dapat mengurangi pasokan oksigen ke otak dan organ vital bayi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu menyebabkan kematian. Kematian bayi dapat terjadi akibat komplikasi berat seperti asfiksia parah, trauma fisik, yaitu trauma plexus brachialis atau fraktur tulang yang berat, atau kombinasi dari berbagai faktor persalinan yang merugikan.